Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pembahasan kita selanjutnya dalam kajian Kristologi ini adalah tentang pernyataan Bambang Nursena, pengakuan iman dan fakta sejarah. Ini gambaran dalam kitab suci bahwa fakta-fakta sejarah, bahwa kredo sejarah. Kredo itu pengakuan iman yang didasarkan atas fakta sejarah. Tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah. Sekarang ini banyak teolog-teolog yang otaknya itu agak keblinger. Khususnya di Eropa. Dia mengatakan kubur kosong bukan bukti. Loh, maksudnya itu apa? Kubur kosong bukan bukti. Pemirsa, nampaknya Bambang Nursena tidak berhenti ngawur. Ketika dia berbicara berulang-ulang menyebut kebangkitan Yesus sebagai fakta sejarah, sesungguhnya tidak secuil pun fakta sejarah yang dia perlihatkan. Sekali lagi, tidak secuil pun fakta sejarah yang dia perlihatkan. Dari ceramahnya sampai ke surat-surat Paulus, tidak satupun saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Apa yang ada di otak Bambang Nursena adalah konsep ajaran agama misteri tentang para Kristus yang mati dan bangkit kembali seperti yang dipropagandakan oleh mentornya Paulus. Jadi, keimanan ajaran agama misteri tentang kebangkitan Kristus yang dianut Bambang Nursena, fakta sejarahnya nol. Pak Bambang melihat Yesus dengan teropong Paulus, teropong penyembah berhala tentang manusia ilahi di dunia maya. Sebaliknya, pernyataan-pernyataan Yesus yang ada dalam Injil yang memperlihatkan bahwa dirinya tidak mati malah diabaikan. Bagaimana Pak Bambang mau membangkitkan orang yang tidak mati? Ini pekerjaan sinting Pak Bambang. Coba simak pernyataan Yesus dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36-42 berikut ini. Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka murid-muridnya terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat roh atau hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah. Karena hantu atau roh tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan memperlihatkan kakinya. Dan ketika mereka belum percaya karena girang dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Hei, adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ini membuktikan bahwa dia tidak mati dan bangkit kembali, karena kalau dia bangkit tidak mungkin makan ikan goreng. Yang pertama, murid-murid Yesus tidak percaya dengan kebangkitan tubuh kasar. Mereka meyakini bahwa manusia dibangkitkan di hari kiamat dalam bentuk roh. Makanya mereka terkejut dan ketakutan. Mereka masih kebingungan dan ragu ketika menemukan bahwa ternyata Yesus masih hidup, tidak pernah mati. Untuk membuktikan dan meyakinkan mereka bahwa dirinya tidak mati menjadi roh, Yesus menyuruh murid-murid memegang tangannya, memegang kakinya, serta makan ikan goreng di depan mata mereka. Oleh karena itu, mereka jelas tidak percaya dengan dongeng Paulus tentang Yesus sebagai Kristus yang mati dan bangkit kembali. Silakan simak pernyataan pakar Kristen John Davidson dalam bukunya The Gospel of Jesus. Nih, John Davidson di halaman 218 dan 812 dan 813. Apa katanya? Paul was active in 50th and 60th AD when many of Jesus' disciples were still alive, both in Palestine and elsewhere. And they would never have believed Paul in preference to their own master or Jesus. Amongst the disciples of Jesus, Paul's position always seems to have been that of an outsider. Paulus aktif mempropagandakan Yesus sebagai Kristus tahun 50 sampai dengan 60-an, ketika beberapa murid-murid Yesus masih hidup, baik di Palestina maupun di tempat lain. Dan mereka
tidak akan pernah percaya pernyataan Paulus mengenai guru mereka atau Yesus. Bagi murid-murid Yesus, posisi Paulus dianggap sebagai orang luar atau orang lain. Yang kedua, Paulus juga tidak percaya dengan kebangkitan tubuh kasar. Dia meyakini bahwa manusia dibangkitkan dari kematian dalam bentuk roh sebagaimana dijelaskan kepada jemaatnya di Korintus. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan atau tubuh kasar dan dibangkitkan dalam tidak binasaan atau roh. Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan atau roh. Selanjutnya, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah dan yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Tidak ada tulang, tidak ada daging, tidak ada kaki, tidak ada tangan. Saudara-saudaraku, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 42, 44 dan 45. Keyakinan Paulus ini dijelaskan pula oleh Robert Funk dalam bukunya Honest to Jesus. Robert Funk, Honest to Jesus, di halaman 259. Dia mengatakan, in what sort of body do they appear? He proceed to answer his own question. Dalam bentuk tubuh apa mereka dibangkitkan? Kata Paulus, dia selanjutnya menjawab sendiri pertanyaannya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42, 44 dan 50. Yang ketiga, kalau Paulus tidak percaya dengan kebangkitan tubuh kasar, Yesus juga tidak percaya orang mati dibangkitkan dengan tubuh kasar. Perhatikan jawabannya ketika ditanya tentang kebangkitan. Dalam Matius pasal 22 ayat 28 sampai dengan 30. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang akan menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup sebagai seperti malaikat di surga atau roh. Jadi, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku, dan lihatlah, karena roh tidak ada daging dan tulang seperti kamu lihat ada padaku. Sesungguhnya secara terang benderang, Yesus menyatakan bahwa dirinya belum mati dan bangkit dari kematian. Pemirsa, cerita kebangkitan Yesus ada dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari Minggu, pada hari pertama minggu itu dan seterusnya dan seterusnya. Namun pemirsa, ternyata ayat-ayat tentang kebangkitan ini adalah ayat-ayat palsu. Selanjutnya, pernyataan kebangkitan Yesus dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ini juga ayat palsu. Jadi di sini terlihat bahwa cerita tentang kebangkitan sangat lemah dan tidak punya fakta. Sekian pemirsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas dalam kajian berikut mengenai kubur kosong fakta kebangkitan. Terima kasih. Cause